Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Di sini kita akan membahas ARP Table. Apa itu ARP? ARP adalah Address Resolution Protocol. ARP Table itu artinya mencari MAC alamat MAC atau mencari MAC address sebuah PC agar dapat berkomunikasi dan saling mengirimkan file atau data yang bisa kita sebut paket. Oke, di sini contohnya ada 2 PC. Kita hubungkan. Nah, kita konfigurasi terlebih dahulu PC tersebut. Kita konfigurasi IP-nya. PC 1 itu memiliki IP 192.168.1.1/24 dan PC 2 memiliki IP address 192.168.1.2/24. Nah, kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk ke PC 1, kita masuk ke desktop dan IP configuration. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Lalu enter. Nah, karena /24 maka subnet max akhirnya itu adalah 0. Kita close, kita ke PC 2, kita ke desktop, IP configuration 192.168.1.2, enter. Nah, kita close. Setelah itu kita akan melihat ARP-nya atau bagaimana cara paket tersebut bisa terkirim. Kita ke simulation, lalu kita klik yang ini. Sebentar. Nah, kita klik PC 1, kita klik PC 2. Nah, ini nantinya ada tulisan ARP. Nah, ini PC 1 masih belum tahu MAC address-nya PC 2. MAC address PC 1 adalah 0001.1.85.73D0. Nah, sedangkan PC 1 belum mengetahui PC 2, maka MAC address-nya FFFF seperti ini. Benar nggak sih MAC address PC 1 itu 001.1.85.73D0? Kan kita masuk ke PC 1. Lalu kita ke command prompt, kita ketik ipconfig /all. Nah, kita enter. Nah, ternyata benar ya. Di sini 001.4385.73D0. Oke. Nah, kita next. Nah, ini masih ARP. Nah, tadi kan ini MAC address-nya PC 2 belum diketahui, jadi FFF. Nah, di sini MAC address PC 2 sudah diketahui. Nanti ini PC 1 itu akan menanyakan ke PC 2. Seperti contohnya menanyakan seperti ini. Hey PC 2, apakah kau dengan alamat IP 1.2? Nah, maka PC 2 akan membalasnya dengan mengirimkan MAC address-nya. MAC address PC 2 adalah 0040.09e.8a/b. Kita buktikan apakah benar 0040 ini adalah MAC address-nya PC 2.
Kita masuk ke PC 2. Command prompt, kita ketik ipconfig /all dan kita enter. Nah, 0040.0b9e.8a EB. Nah, setelah PC 1 mengetahui MAC address-nya PC 2, lalu paket tersebut akan dikembalikan ke PC 1. Nah, setelah ini kita bisa mengirimkan paket ICMP atau paket ping yang biasa kita sebut ping itu. Nah, kita next. Nah, jika sudah paket ping itu sudah dikirimkan ke PC 2, maka PC 2 akan mengirimkannya lagi ke PC 1. Nah, ini bisa kita lihat sendiri itu successful, ya. Begitulah ARP terbentuk atau tahap-tahap dalam mengirimkan paket dari PC 1 ke PC lainnya. Oke, sekarang kita bisa melihat PC berapa aja sih yang terhubung dengan PC 1. Kita ke command prompt, lalu ini ada tulisan more, kita klik spasi saja. Nah, lalu kita ketik ARP min A. Nah, di sini ada alamat IP address-nya PC 2 dan alamat MAC-nya PC 2. Benar nggak sih? MAC address-nya 0040.0b9e.8aeb. Oke, kita buktikan ya. Kita masuk ke PC 2. Kita ke command prompt. Nah, sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini 0040 OB9E8AEB dan ini 0040 OB9E8AEB. Yang membedakan itu hanya kalau di sini itu menggunakan caps lock dan di sini tidak ya. Oke, begitulah ARP table terbentuk. Kita ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita akan melihat atau mengamati ARP table di switch. Kita masukkan satu switch dan tambahkan satu PC. Kita hapus terlebih dahulu ya kabelnya. Lalu kita sambungkan PC 1 dengan switch, PC 2 dengan switch, dan PC 3 dengan switch. Nah, PC 1 dengan PC 2 sudah dikonfigurasi IP-nya. Sekarang PC 3. Kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu IP PC 3. Terus kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.3/24. Oke. Setelah itu kita konfigurasi. Kita masuk ke PC 3, kita ke desktop, IP configuration, dan kita ketik 192.168.1.3, enter. Nah, sudah. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana ARP table pada switch. Kita lihat terlebih dahulu ya. Kita ke simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini tulisannya ARP ya. Lalu kita next. PC 1 akan mengirimkannya ke switch.
dan switch akan mengirimkannya ke semua device. Nah, seperti ini. Satu akan mengirimkannya ke PC 2 dan ke PC 3. Lalu PC 1 akan menanyakan ke dua PC ini, siapakah yang memiliki alamat IP address 1.3 dan PC 2 itu menolaknya karena dia bukan alamat IP address-nya 1.3. Lalu dari PC 3 itu akan dikirimkan kembali ke switch dan switch akan mengirimkannya ke PC 1. Nah, ini PC 1 dan PC 3 sudah berkenalan atau sudah bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Lalu, PC 1 akan mengirimkan paket ke switch dan dari switch akan mengirimkannya ke PC 3. Nah, setelah itu PC 3 akan mengembalikannya ke switch dan switch akan mengembalikannya ke PC 1. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa di sini tulisannya adalah successful, yang artinya berhasil. Nah, kita akan melihat PC berapa aja sih yang sudah terhubung pada PC 1. Kita klik PC 1-nya, kita ke command prompt. Kita ketik ARP -A. Nah, ini adalah alamat IP address-nya PC 3 dan ini adalah alamat MAC address-nya PC 3. Oke, kita akan membuktikannya. Kita klik PC 3, lalu kita ke command prompt, kita ketik ipconfig/all. Kita enter. Nah, di sini alamat IP-nya MAC address-nya PC 3 adalah 004.0.4.9.4.64.BD dan ada sedikit tambahan, yaitu alamat IP itu broadcast domain. Broadcast domain artinya mengirimkan paket ke semua device seperti tadi dari PC 1 ke switch dan switch akan mengirimkannya ke semua device karena belum mengetahui MAC address-nya PC yang dituju. Oke, kita akan contoh lagi ya. Kita ke PC 1, kita menghapus setiap PC yang terhubung. Cara menghapusnya itu adalah dengan kita ketik ARP -D. Nah, ini berarti sudah terhapus atau sudah tidak terhubung dengan PC manapun. Kita ke PC 2 juga. Kita ketik, kita spasi terlebih dahulu, kita ketik ARP -D. Lalu kita ke PC 3. Sebaiknya bisa terus ya. Di sini kita akan mencoba satu ke PC 2. Simulation kita delay terlebih dahulu. Nah, kita kirim dari PC 1 ke PC 2. Ini tulisannya ARP ya. Nah, kita next. Nah, dari PC 1 akan mengirimkannya ke switch dan switch akan mengirimkannya ke semua device. Nah, mengirimkan ke semua device ini namanya adalah broadcast domain. Itu ya. Lalu dari PC 2 akan dikirimkan lagi ke switch dan switch akan dikirimkan ke PC 1 dan PC 1 akan mengirimkannya ke switch, mengirimkan paket pin ke switch dan switch akan mengirimkannya ke PC 2 dan dengan PC 2 mengirimkannya lagi ke switch dan switch mengirimkannya lagi ke PC 1 dan successful. Nah, tadi kita sudah mempelajari ARP table terbentuk dan ARP table di switch dan broadcast domain. Oke, cukup sampai sini saja ya perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.